Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan pembahasan kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja, atau kitab syarah daripada matan Abi Suja, di mana pada pagi hari ini insyaallah kita masuk pembahasan faraidu salatul jumu'ah, fardu-fardunya salat Jumat. Qala al-musannifu, penulis kitab ini menjelaskan wa faraiduha salasatun, dan fardu-fardunya salat Jumat itu ada 3. Khutbatani yakumu fihima wa yajlisu bainahuma. 2 khutbah yang dilakukan dengan cara berdiri dan duduk di antara 2 khutbah. Wa antu shalla ra'ataini fi jama'atin, dan kemudian salat 2 rakaat dengan cara berjamaah. Salat 2 rakaat yang dimaksud adalah salat Jumat. Dijelaskan di dalam syarahnya, khutbatani yakumu fihima, 2 khutbah yang dimaksud itu khutbah pertama dan khutbah kedua. Wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara 2 khutbah. Makanya khatib begitu sudah mengucapkan barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Kemudian duduk lenggah. Lah niku duduk utawi lenggah niku antara 2 khutbah, untuk memisahkan khutbah pertama dengan kedua. Lah terus pas lenggah niku napa ingin ngombe apa kepriye mboten, niku disunnahkan membaca sholawat, disunnahkan. Kalaupun ternyata duduk hanya sebentar tidak membaca sholawat, itu khutbahnya tetap sah. Yang penting pada khutbah pertama dan kedua ada bacaan sholawat. Jadi nang duduk niku, nah masa daripada jago munggelenggem tok kata niku. Lah niku dipun anjuraken kula panjenengan mau sholawat walaupun dengan sir atau lirih.
Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, ayyahtuba waqifan ala taharatin minal hadasil azghari awil akbari. Berkhutbah sambil berdiri dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi ketika khutbah berdiri, kecuali bagi yang punya uzur, berdiri. Kemudian dalam keadaan suci, maka seorang khatib dalam madhab Syafi'i ketika sedang khutbah nih, di tengah-tengah khutbah, kemudian dia kentut, maka dalam madhab Syafi'i batal khutbahnya. Berarti dia harus mengganti, mencari badal, mencari pengganti. Kalau tidak, dia mundur sebentar, ambil air wudhu, dan jedanya jangan terlalu lama. Begitu mundur, ambil air wudhu, masuk lagi ke masjid, langsung diteruskan. Tapi jedanya jangan terlalu lama. Dan nek jedane suwe Pak, dadak ngantri nang kamar mandi mau iki ngantri riyen, wah iku wis bubar Pak, bubar. Sebaiknya mencari pengganti kalau seperti itu. Makanya di dalam beberapa masjid itu ada yang dekat ini, seperti ini mimbar ya, khatib, itu ada yang ruangan ini tembus Pak, tembus ke kamar kecil, untuk mengantisipasi seorang khatib ketika sedang khutbah tiba-tiba dia batal, mundur sebentar, ambil air wudu, kemudian masuk lagi. Nah, nek bisa malah anak tempat wudu khusus, tempat wudu khusus sehingga bisa cepat. Sebab nek dadak ngantri karo jamaah liyane, Pak. Oh, jamaah udah bingung, Pak. Iki priwe malah mundur lagi khotbah kok malah mundur. Kalau kelamaan itu bisa menimbulkan masalah. Lebih masalah lagi bagi jamaah sholat Jumat yang belum paham tentang hukum ini. Wah, itu beres iki malah lari dari medan perang kayak seolah-olah kan kasus niku. Padahal memang dalam madhab Syafi'i khatib yang batal maka dia tidak sah, maka dia harus berwudu. Tetapi dengan catatan jedanya jangan terlalu lama. Summa yafsilu bainahuma bi jalsatin khafifatin. Kemudian khutbah pertama dengan khutbah kedua dipisahkan dengan duduk ringan, artinya duduk ringan sesaat. Biqadri qira'atu suratul Ikhlas. Jadi kadar duduknya itu kira-kira kita cukup membaca surat Al-Ikhlas, kira-kira. Wa yusannu ayyaqra'aha fi julusihi, dan disunnahkan dibaca pada posisi duduk kita. Membaca surat Al-Ikhlas boleh, bersolawat boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian berdiri lagi. Kemudian membaca khutbah kedua. Kemudian ada faidah. Awalu man khataba jalisan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Jadi yang pertama kali berkhutbah sambil duduk, ini tentu dalam kondisi uzur bagi seorang khatib, adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kenapa itu dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan? Wa dzalika likasratil lahmihi, karena sudah kebanyakan daging, yang dimaksud kegemukan. Artinya karena posisinya dia gemuk, berat kalau harus berdiri agak lama, maka dilakukan sambil duduk. Tapi ini karena uzur. Kemudian dijelaskan di dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu yaumul jumu'ah khutbataini yajlisu bainahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat 2 khutbah. Duduk di antara 2 khutbah. Antusalla rakaataini. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Kemudian selanjutnya wa antusalla jama'atin, dan melakukan sholat Jumat itu dengan berjamaah. Walaupun nanti dalam batasan minimal, kalau menurut madhab Syafi'i 40 orang, tetapi sebagian ulama berpendapat tidak mencapai 40 orang pun sah hukumnya, tetapi dilakukan dengan berjamaah. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'u, sebagaimana ini juga karena dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh khulafa'ur rasyidin. Kemudian di dalam riwayat Abu Dawud, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan dilakukan dengan berjamaah. Jadi mboten angsal khutbah dhewekan, imami dhewekan, makmum dhewekan, mboten angsal, Pak. Jadi niku kudu berjamaah. Fa idza shalla syahsi waqtil jum'ati munfaridan, maka jika satu orang dia sholat sendirian walaupun itu hari Jumat, sholat zuhra, maka sholat yang dilakukan adalah sholat zuhur. Berarti nek dewekan kudu sholat Jumat, Pak, tapi sholat zuhur. Berarti pinten rakaat? 4 rakaat. La Jum'ata, tidak dilakukan sholat Jumat ketika sendirian. Kemudian ada tatimmah, arkanu khutbatal Jum'ah, rukun-rukun 2 khutbah sholat Jumat. Yang pertama, hamidallahu ta'ala, memuji Allah, membaca innal hamdalillah boleh, alhamdulillah boleh. Jadi dalam khutbah, baik khutbah pertama maupun kedua, ini merupakan rukun dan ini harus ada. Kalau tidak ada berarti khutbahnya tidak sah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kalimat innal hamda ini pujian, rukun, atau alhamdulillahilladzi dan seterusnya, ya. Itu juga kalimat pujian kepada Allah. Ini rukun yang pertama. Jadi tidak boleh seorang khatib sholat Jumat tiba-tiba langsung bahasa Indonesia. Tidak boleh. Karena nanti dalam persyaratan atau dalam syartu khutbatal Jumu'ah, syarat khutbah Jumat, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua dalam mazhab Syafi'i, antakuna bil lughatil arabiyyah, hendaklah khutbahnya dilakukan dengan bahasa Arab. Walaupun isinya sama, Pak. Begitu khatib langsung segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Puitis maning bahasanya. Tapi nek orang bahasa Arab, Pak, boten sah, Pak. Boten sah. Lah kalaupun nanti, kalau dalam mazhab Syafi'i memang khutbah itu dengan menggunakan bahasa Arab. Tetapi nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama Syafi'iyah, ulama pengikut mazhab Syafi'i, yang berpendapat boleh khutbah dengan menggunakan bahasa daerah, dengan bahasa non-Arab, dengan bahasa Indonesia.
Nek nang Inggris berarti bahasa Inggris. Karena hadaful khutbatil Jum'ah, tujuan khutbah salat Jumat itu adalah tersampaikannya mau'izah, nasihat. Al-wa'du wal mau'izah. Ada nasihat yang sifatnya indoktrinisasi. Jadi tidak boleh khutbah Jumat itu seperti orang ceramah takbir akbar, enggak boleh. Tapi sifatnya indoktrinisasi, singkat, padat, berisi. Momennya khutbah Jumat kok dadakan dialogis kayak wong ceramah. Gimana Pak? Monggo. Nah, ini boten hangsal Pak, sebab khutbah Jumat itu indoktrinisasi. Yang isinya singkat, padat, berisi. Jadi ada sebagian yang membolehkan dari ulama Syafi'iyah khutbah dengan bahasa Indonesia. Tetapi para ulama sepakat ketika mengkompromikan dua pendapat itu, yang menjadi rukun harus menggunakan bahasa Arab. Jadi rukun khutbah harus menggunakan bahasa Arab. Tapi isinya nasihat boleh menggunakan bahasa selain Arab. Jadi rukun khutbah yang pertama membaca hamidallahu ta'ala, memuji Allah yang maha tinggi, menggunakan bahasa Arab. Kemudian as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun karena rukun khutbah menggunakan bahasa Arab. Umpamanya khutbah pertama, khutbah kedua, sholawatnya diganti bahasa Indonesia. Lah niku mboten sah, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Nah itu menggunakan bahasa Arab. Aja dirubah ngomong bahasa Jawa, ya wis repot juga mboten sah. Kalau isinya nanti boleh, sebagian ulama membolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Hadafnya supaya tersampaikan. Tujuan khutbah tadi tersampaikan. Lalu umpamanya khutbah ngau bahasa Arab, karena ada di Indonesia juga sebagian kelompok yang masih khutbahnya nganggo bahasa Arab, Pak. Cuma yang menjadi masalah lewong belajar bahasa Arab ya orang tahu. Khutbahnya ngau bahasa Arab, mudeng apa orang? Wong jangan-jangan sing khutbah orang mudeng, Pak. Wong sing khutbah nu mung gari maca tok. Jangan-jangan sing khutbah mboten mudeng lah, kan repot maneh. Jadi yang harus menggunakan bahasa Arab itu yang menjadi kesepakatan para ulama adalah rukun khutbahnya. Kemudian rukun yang ketiga, al-wasiyatu bit taqwa wa lafdzut taqwa ghairu muta'ayyin li'anna al-fardu minhal wa'du. Ada wasiat untuk bertakwa, anjuran wasiat untuk bertakwa. Ayuhal muhadiruna rahimakumullah ittaqullah. Nah itu kan berarti anjuran untuk bertakwa. Ittaqullah, taatlah kamu kepada Allah. Atau membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada wasiat untuk bertakwa. Kemudian qiraatu ayatun mufahamatun fi ihdal khutbataini. Ada bacaan minimal, Pak, satu ayat yang difahami pada salah satu dari dua khutbah. Khutbah pertama atau khutbah kedua atau kedua-duanya. Ada ayat yang dibaca, minimal satu ayat dari Al-Quran yang difahami.
Lah nek setunggal tok mboten angsal, Pak. Sepenggal ayat enggak boleh. Makanya biasanya khutbah pertama itu minimal. Biasanya yang sering dilakukan itu 3 ayat, Pak. Ada 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha. Gimana terusnya? Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha innallaha kemudian 1 ayat lagi, ya kan? Tapi minimal satu ayat. Yang ketiga biasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Umpamane ora telu-telune apal salah satu. Orang apal membaca boleh apa tidak? Boleh. Jadi khutbah boleh membaca. Daripada wis apal ora maca ya gengsi jebulane salah ngalor ngidul ngetan ngulon amburadul. Wah. Waduh masa khutbah ndotokan maca umpamane ya boleh enggak masalah. Orang itu akan bisa membaca. Jadi jamaah itu bisa membaca. Antara khotib yang membaca dia faham isinya dengan orang atau khotib yang membaca tidak faham isinya, itu bisa dilihat dan bisa dirasakan. Gitu mboten, Pak? Kan kadang wonten khotib sing maca mau nganu babar blas ora mudeng ki maksude kepriye. Apalagi kadang-kadang itu ada di masjid itu tek khutbah sing gletak tahunan di situ, Pak. Nah, buku khutbah 1 tahun mana gitu. Dari rumah pokoknya sudah nggak apa-apa. Gayanya kayak pinter-pinteran. Kecuali kalau darurat ya, kalau darurat. Umumnya khotibnya kok orang teka gitu lah. Itu kan darurat. Dari rumah nggak apa-apa. Artinya tidak mempersiapkan diri. Terus langsung dibuka. Nek bulan Muharram ya di khutbah bulan Muharram. Bulan ini dibuka khutbahnya. Kalau yang memang dia itu modal macacok, dia nggak punya pemahaman, nggak faqihu fiddin, itu hambar, Pak, hambar. Wis pokoke kaya wong ngriung nang macacok kae kowe. Nah, tapi sekalipun baca, tapi dia faham dengan isinya, dia orang yang faqihu fiddin, membaca itu hanya untuk rel, Pak. Untuk apa? Rel, supaya alurnya atau urutannya tertata. Itu ruhnya akan berbeda. Dan didengarkan pun rasanya akan berbeda. Lebih repot maning kadang-kadang anak khotib maca Quran blekak-blekuk salah-salah. Amburadul. Nah, ini berbahaya. Maka seorang khotib itu harus belajar tentang rukun-rukun khutbah, syarat sahnya khutbah. Khawatir nanti dalam khutbah lupa tidak dibaca sholawat. Orang sah, Pak. Apa pernah terjadi di Indonesia sepertinya ya? Ada khutbah Jumat lupa tidak membaca sholawat. Baik khutbah pertama ataupun kedua. Lupa tidak dibaca 1 ayat dari Al-Quran, baik khutbah pertama atau kedua. Biasanya kalau orang yang tidak fasih, Pak, maca Quran cek blekak-bleku, iku nek arep maca sing Arab-Arab iku wedi, Pak. Aduh arep tak waca mbok salah. Akhirnya diwaca artine tok, Pak. Padahal itu masuk dalam urutan khutbah pertama. Tidak dibaca. Atau dalam khutbah pertama tidak dibaca, khutbah kedua tidak dibaca juga. Karena khutbah pertama atau kedua harus ada 1 ayat yang dibaca.
Jadi ada wasiat takwa, kemudian ada bacaan satu ayat yang difahami di salah satu khutbah. Wa yusannu ja'aluha fil khutbatil ula, dan dijadikan, disunnahkan membaca ayat ini pada khutbah pertama. Ini sunnahnya Pak. Kalaupun rata-rata kalau kita amati, khutbah pertama ada ayat yang dibaca, khutbah kedua pun ada ayat yang dibaca. Kemudian ad-du'a lil mu'minina wal mu'minat bil khairi fis saniyati. Membaca doa untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Kaum muslim laki-laki dan muslim perempuan mendoakan kebaikan pada khutbah kedua. Jadi kalau khatib sudah Allahumma gfir, nah itu berarti sudah mendoakan Pak. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Lah ngajunge iki kepriwe ngajunge? Ngajunge niku sunnah Pak. Sunnah Pak. Anak khatib sing ora ngajung nggih tetep sah Pak. Sah. Arep ngajung anu njagani kertas iki ora bisa nggih. Lah siji njagani mic, siji njagani kertas. Lah nek ngajung tiba, wah karena ora hafal, bingung Pak. Jadi ngajunge niki sunnah. Dan saya termasuk yang kalau khutbah itu hampir selalu itu saya seperti ini, karena termasuk ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah itu, ketika membaca doa Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ning makmume ora usah medu kayak gini, ora usah. Makmume ya mengamini Pak. Lah mengamini, ada yang berpendapat menengadahkan tangan, ada yang berpendapat tidak. Itu khilafiyah Pak. Khilafiyah. Tapi yang menjadi kesepakatan jamaah itu cukup mengaminkan, tidak ikut mengacungkan jari telunjuk. Oh nek kaya kabeh kok ndarani arep yel-yel ya. Yel-yel apa tangan kaya kabeh kan seperti itu. Dan doa ini pun harus menggunakan bahasa Arab karena ini masuk kategori rukunnya khutbah. Kalaupun dalam penggalan-penggalan doa itu diterjemahkan, itu boleh saja Pak. Diterjemahkan dalam penggalan doa itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia boleh. Tetapi lafaz doa aslinya harus dibaca menggunakan bahasa Arab. Dan urutan doa itu tidak harus sama, karena bisa jadi ditambahkan doa-doa disesuaikan dengan kondisi. Umpamanya nih, kondisinya sedang corona kemarin umpamanya, ditambah dengan doa supaya terhindar dari wabah. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zalazila wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Atau ditambah doa Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa zayil asqam. Boleh disisipi doa. Kemudian tatimah selanjutnya syuruti khutbatal jumu'ah, syarat-syarat dua khutbah Jumat. Yang pertama antakuna bil lughatil arabiyyah, hendaklah khutbah itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Itu tadi sudah saya jelaskan, yang menjadi kesepakatan para ulama adalah rukun-rukun khutbahnya itu menggunakan bahasa Arab. Kalaupun isinya nanti ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan menggunakan bahasa selain Arab. Kemudian yang kedua, antakunal khutbatani qabla shalah. Khutbah atau dua khutbahnya dilakukan sebelum sholat. Khutbah dulu, setelah khutbah baru sholat Jumat. Yang ketiga, ayyakunal khatib ala taharatin
saubin wa badanin wa makanin. Hendaklah khatib itu dalam keadaan suci, baik suci bajunya, pakaiannya, badannya dan juga tempatnya. Tempatnya suci, awaknya suci, pakaiannya juga suci. Yang keempat, ayyakunal khatib qaiman illa limaradin. Hendaklah khatib itu berdiri kecuali kalau dia sedang sakit. Nah, gemriyang ya mending izin ya, izin lah. Kecuali orang anak sing bisa menggantikan. Umpamanya ini mungkin kalau di sini banyak yang menggantikan. Izin saja udah banyak yang menggantikan. Tapi kalau di daerah-daerah terpencil, Pak. Daerah-daerah terpencil, orang anak wong pinter. Anu wong jane anu bodoh ben darane wong pinter ya akeh iki Pak. Lah, karena pinter ngomong ya. Jane asline bodoh, cuman darane wong pinter, Pak. Tapi tenimbangan orang anak aja ya, tenimbangan orang anak. Sing penting terpenuhi syarat dan rukun khutbahnya menjadi khatib sah. Sah. Kadang-kadang kita kalau sedang dalam perjalanan, terus sholat Jumat nang masjid sing ketone nang kono mandan langkah wong pinter iku ya. Khutbah blekak, bleku, orang karu-karuan rasanya kayak dilebe, rasanya kayak pegel, ngringokna kayak pegel. Orang rampung ya. Nah. Dan ini di Indonesia ini masih menjadi catatan penting. Jadi banyak khotib-khotib yang belum kompeten karena keterbatasan, bisa jadi SDM atau ada faktor lain. Mungkin di sekitar masjid ada orang pandai, Pak. Ada orang yang faqihu fiddin. Tapi karena ada satu ego. Ini tergantung takmirnya biasanya nih. Ajak aja lah. Kayak anu rapat sergela dan lain sebagainya. Itu kan ego pribadi, Pak. Yang itu sebenarnya tidak boleh digabung-gabungkan dengan kepentingan umat. Karena apa? Yang kasihan adalah umat. Orang memenuhi standar babar plus sengaja dimasukkan. Karena supaya apa? Untuk nge-backup, menutup supaya yang kompeten dianggap berbeda, tidak boleh masuk. Padahal perbedaannya bisa jadi masalah furu'iyah, masalah yang bisa ditolerir. Taruhlah satu contoh nih, umpamanya nih, ada masjid di satu kampung, di masyarakat itu majemuk, Pak. Sekalipun majemuk, ini masjid kan milik kaum muslimin, bukan milik golongan, bukan milik kelompok tertentu. Taruhlah umpamanya yang bangun masjid Nahdlatul Ulama, Pak, atau yang bangun masjid Muhammadiyah. Tapi itu masjid milik umum, Pak, milik umat. Jadi tidak boleh ada sampai gap di dalam masjid, ada gap. Nah, ini sangat memprihatinkan, Pak. Insya Allah kalau di masjid-masjid yang memang takmirnya itu sudah wawasannya terbuka, insya Allah tidak seperti ini. Seperti masjid ini kan semuanya bisa masuk nih. Masjid As-Siddiq ini Muhammadiyah yang melebu, NU yang melebu, SI yang melebu, semuanya masuk, Pak. Boleh. Netral. Ya kan? Masuk. Asik penting aja PKI, Pak. Nah, PKI orang boleh, Pak. PKI, Syiah, Ahmadiyah itu kan jelas di luar ring, sudah berada di luar ring. Kemudian selanjutnya, ayyasma'al khatib arba'ina rajulan. Hendaklah yang mendengarkan khatib itu mencapai 40 orang. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian al-muwalah baina kalimatil khutbah.
bersambung antara kalimat-kalimat khutbah. Artinya bersambung itu tidak ada jeda yang terlalu lama. Umpamanya khotib kebetulan batal, Pak. Kalau dia terus ke belakang untuk wudhu, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti harus diulangi dari awal. Lopong pamitan orang wudhu setengah jam, Pak. Wah, jamang aja selek bubar ya. Kalau nanti dia masuk lagi, ya sudah diawali dari pertama, diulangi dari pertama karena jedanya terlalu lama. Kemudian satrul aurah, khatib hendaklah menutup aurat. Ya menutup aurat maksudnya kan khutbah orang kelamben kan orang mungkin ya menutup aurat. Ya. Kemudian ada satu masalah. Idza talla syartun lazimal khatib i'adatil arkani ka'an naqdul wudu fayatawadda'a summa ya'udu. Jika terlepas salah satu daripada rukun khutbah, maka khatib dia mengulangi rukun yang terlepas tadi. Contohnya nih, orang khatib yang batal wudunya, segera ia ambil air wudu, summa ya'udu, kemudian ia kembali melanjutkan khutbahnya. Kesepakatan. Bapak Ibu jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.